Oke, sudah ter-record teman-teman. Oke, yang pertama dari Kadek Widi Gautama dengan judul pembuatan foto 3D untuk desain interior ruangan dengan aplikasi SketchUp. Nah, dari judulnya aja kita sudah kebayang kerja prakteknya Kadek Widi ini pasti di bagian desain ya, karena ada desain interiornya, kemudian pakai aplikasi SketchUp. Nah, begitu masuk ke latar belakang, tentunya yang paling pertama pengen dicari tahu oleh penguji biasanya adalah di mana letak permasalahan dari mengapa sampai harus membuat desain interior dengan 3D ini, itu yang pertama. Jadi kita coba telusuri, nah di sini sudah muncul berdasarkan permasalahan, jadinya kan di atasnya sudah ada permasalahan nih, kita bisa screening. Oke, seperti yang diketahui di Indonesia masih sangat menjunjung budaya tradisi di Bali. Rumah di Bali kebanyakan menguasai style rumah tradisional sehingga desain interior yang dan eksterior ruangan masih tradisional. Dengan demikian, peminat desain interior di Bali sangat sedikit. Nah, untuk rekan Kadek, nah, untuk Nggih. kalimat di permasalahan niki, Mhm. nah pertama dari tata tulis Dumun nggih, Nggih, eee, Pak. untuk di Bali karena Bali menunjukkan tempat, nika wajib pisah Oh ya, ya, I huruf besar. dan B-nya huruf besar. Nah, niko yang Iya iya. pertama. Heeh. Kemudian yang kedua, nah di sini, Kadek Widi bilang bahwa peminat desain interior di Bali itu sangat sedikit. Nah, nike perlu justifikasi yang lebih jelas, Mhm. apakah dari siapa yang bilang sangat sedikitnya, mengapa bisa sangat sedikit? Nah, seperti nike. Nike bisa tampilkan lagi. Mhm mhm Ya, mhm. kurang lebih nanti Tiang tambahkan di bagian komen ya, mungkin Tiang tambah-tambahkan lagi. Untuk susunan kalimat, paragraf, sebisa mungkin sih untuk paragraf nike, lebih dari ya paling nggak ada 3 atau 4 kalimat lah paling sedikit seperti ini, Kak. Niki sepertinya perlu ditambah lagi Iya, untuk bener. paragraf permasalahannya. Tapi ndak apa-apa Mhm. pelan-pelan aja, karena toh Mhm. juga bab 1 nih ketika sambil ngerjain bab 2 atau bab 3, bab 1 juga masih bisa diperbaiki lagi, kan. Nggih nggih, heeh. Oke, terima kasih untuk Kadek Widih. Widi yang, cepat-cepat aja ya nanti next-nya baru, eee, tak masukin di bagian komen-komen. Siap. Oke, yang kedua di ini kita ada Rosalia Savana. Oke, kita cek dulu sebentar. Rosalia. Nah, untuk Rosalia ini dia. Nah, yang pertama harus saya iniin adalah, sebisa mungkin dari awal sudah langsung make dokumen template yang ada. Jadi kita tidak disibukkan lagi dengan urusan template. Nah, sehingga di sini saya agak bingung dengan judul, tapi coba saya cek judulnya di bagian rumusan masalah. Di sini biasanya muncul judulnya, bagaimana membangun sistem informasi mengelola surat masuk dan surat keluar di BPK AD Kabupaten Sumbawa. Jadi surat masuk dan surat keluar ini tentunya harus muncul dong permasalahannya di sini. Dari segi paragraf sebenarnya masih kurang lagi satu. Oke, masalah penanganan surat ini. Nah, ini lagi kata di dalam ini kalau menunjukkan tempat dalam dia pisah. Coba dicek lagi nanti. Praktis dan efisien, oke. Sehingga surat-surat masuk dan keluar secara rapi, banyak waktu, mudah pencarian. Kemudian surat masuk ada definisi di sini, oke. Dan nah, perlu dijelaskan untuk Rosalia, yang permasalahan yang dialami oleh ini BPKAD di Kabupaten Sumbawa itu sebenarnya apa? Dengan menggunakan Excel itu apakah bermasalah? Nah, itu yang perlu disampaikan. Jadi masalahnya dengan menggunakan Excel di mana? Nah, itu yang perlu lebih ditajamkan lagi. Jadi intinya teman-teman, begitu baca latar belakang, siapapun yang baca latar belakang teman-teman,
saling baca punya temennya akan menemukan dua hal yaitu permasalahan dan juga solusinya apa. Nah, di sini permasalahannya adalah permasalahan secara umum di sini. Permasalahan penanganan surat merupakan masalah utama dalam menjaga keutuhan informasi. Tapi tidak spesifik sebenarnya permasalahan di BPKAD Kabupaten Sumbawa itu apa? Itu yang belum muncul. Nanti silakan coba lebih di push lagi biar kalimatnya muncul. Oke ya. Saya lanjut dengan Dewa Gede Agung. Jacqueline. Oke. Nah, yang pertama saya lihat adalah, nah sama sebisa mungkin langsung pakai format seperti itu. Kemudian untuk di rumusan masalah adalah bagaimana proses perwujudan multimedia interaktif. Oke, di SD Negeri 2 Gianyar. Oke, keren. Ini oke lah judul-judul multimedia interaktif. Nah, sama lagi, balik lagi. Eh, dari segi paragraf masih kurang, baru 3, 4. Permasalahannya belum masuk. Sebenarnya multimedia interaktif yang diminta itu yang apakah semua pelajaran atau gimana? Sedangkan di sini bagaimana rancang bangun multimedia interaktif siklus air pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SD 2 Gianyar. Tapi belum ditemukan ada kalimat yang menyatakan permasalahan yang terjadi di mata kuliah IPA ini. Jadi itu yang perlu diangkat lagi agar itu muncul. Jadi mengapa sih sampai kita harus membuatkan multimedia interaktif ilmu pengetahuan alam ini? Apa sih yang melatar belakangi? Nah, itu sebenarnya konsep latar belakang. Mengapa itu bisa dibuat? Oh, karena ada permasalahan ini sehingga inilah yang menjadi solusi seperti itu. Itu penekanannya teman-teman yang lain. Kutipan seperti ini sangat diperbolehkan ya, tapi nanti ingat kutipan ini juga harus distandarkan. Apakah isi titik 2 3-nya kalau emang seperti itu nanti semuanya sebisa mungkin kayak gitu. Atau nanti dicek lagi di panduan KP-nya cara pengutipannya seperti apa. Nanti kita akan bahas cara-cara pengutipan mungkin minggu depan. Maunya biar minggu ini tuntas dulu untuk bab satunya. Oke, ini sudah cukup baik. Silakan di push ditambahkan lagi misalnya penjelasan atau siapa kayak yang ditanyain gurunya sehingga gurunya mengeluh ada kesulitan ini itu sehingga perlu dibuatin multimedia interaktif untuk siklus akhir. Oke, selanjutnya ya, sukses semua Dewa. Agus Adi, I, Put, I Gede Putu Agus. Sebentar. Gede Putu Agus Adi. Ya, oke, good. Ini sepertinya belum pakai template ya, karena ini tapi nanti coba dicek malah. Ya, belum. Kalau pakai template harusnya ukurannya kecil sih A5. Coba dipakein template, siapa tahu nanti ini harusnya bisa 1 halaman lebih. Oke, dari Iya, segi judul Pak. dulu. Nih, dari segi judul dulu, perancangan sistem pembelian dan penjualan pada PT Rusdi Medika. Rusdi Medika itu apa? Harusnya muncul di sini. Ya, keren. Rusdi Medika merupakan perusahaan lokal berbasis di Bali, tumbuh bidang kesehatan dan menjual berbagai macam alat-alat kesehatan. Alkes, oke, didirikan. Nah, bagus-bagus. Oke, nah Niki masukkan dari tiang sedikit. eh Niki bisa dibawa naik nih penjelasan tentang PT Rusdi Niki munculkan di paragraf 2 mantan. Kemudian bahas tentang web segala macam ini mungkin baru dibahas di bawah ketika permasalahan di PT Rusdi Medika ini dimunculkan terlebih dahulu. Di sini kan bagaimana merancang sistem jual beli, tapi permasalahan yang dialami dari melakukan proses jual beli yang terjadi di sana ini ke napi ini ke yang belum muncul di sini. Itu harus dikeluarkan dulu. Misalnya sering terjadi salah pencatatan, misal seperti itu, atau proses pembuatan laporan lambat atau apa. Nah,
bila perlu permasalahannya Nike memang diperkuat dengan adanya wawancara kayak gitu. Misal ya kayak gitu, Nike bisa ditambahkan. Oke, terima kasih untuk Rusdi sudah submit tugas luar biasa. Oke, siapa lagi ya? Eh, kok tiba-tiba berubah-berubah ini? Oh enggak, Putu Widi sudah. Nah, saya masuk ke Naomi. Naomi Chandra, cek. Ya, nanti yang saya minta tolong segera di format ya ke template. Nah, kayak gitu. Dari segi judul, oke, nanti disesuaikan dulu formatnya. Kayaknya maksud dan tujuan ini rumusan masalah dulu sepertinya, Naomi. Nanti diperbaiki ya. Ya, nanti diperbaiki aja. Diperbaiki aja dulu sambil jalan. Nanti saya di bagian komentar saya tambah-tambahkan. Oke, saya coba lanjut dulu ke yang lain. Ya, sama-sama Naomi. Komang Rustini. Oke, Komang Rustini sudah sempat yang cek. Sepertinya nah ada problem sih. Paling nanti minta tolong diformatin nih, Mang. Untuk apa namanya? Template-nya. Oke, nanti template-nya dimasukkan. Uraian masalah. Ya, kenapa jadi dua para tiga ya? Harusnya kayaknya di sini dipecah deh paragrafnya di bagian SD2 Sangeh. Jadi ketika membahas SD2 Sangeh ini dijadiin satu paragraf. Kemudian barulah setelah itu permasalahan yang dialami di SD2 ini. Jadi di atas ini cukup penggambaran umum untuk proses apa namanya pembelajarannya seperti ini ke umum, kemudian permasalahannya disimpan dulu, jangan dibicarakan dulu di paragraf awal. Jadi jangan di awal tuh langsung buru-buru permasalahan. Kondisi umum aja dulu, ini adalah kondisi umum. Proses perencanaan tren ini masih umum. Kemudian bagian pengajaran memastikan ya penyusunan jadwal ini beberapa sekolah secara manual. Nah, ini mending saran saya jangan dimunculkan dulu di sini. Sebaiknya dimunculkan di bawah ya. Maksudnya di beberapa sekolah ini kesalahan, nah, ada kesalahan penjadwalan ini tidak jarang terjadi kesalahan penjadwalan ini munculkan setelah SD-nya dulu. Jadi SD-nya diperkenalkan dulu, baru munculkan permasalahan yang terjadi di SD-nya itu. Jadi kalimatnya tinggal digeser-geser aja sih lagi dikit nih sudah bagus sekali. Oke ya untuk Komang Rustini yang lanjut dulu. Selanjutnya ada Loh Ade Ari Sunari. Oke, tugas dari Loh Ade Mangsunari. Kita coba cek. Oke, good ya. Terima kasih sudah pakai template. Sudah rapi. Mm-mm. Oke, ya ini saya maksud. Jadi langsung aja dibuatkan daftar isi dan segala macam. Jadinya kita ini ya. Oke, dari sepintas saya nyekrol aja ini udah kelihatan laporan yang rapi ya. Sudah cukup rapi. Nah, sekarang kita masuk ke isinya. Dari segi judul tadi adalah sistem pendaftaran nasabah baru berbasis web pada LPD Desa Adat Kedonganan. Oke, di sini di LPD Desa Adat Kedonganan dijelaskan. Oke, good. Nah, ini gambaran umum ya teman-teman ya. Jadi lembaga keuangan itu seperti apa, kemudian ini segala macam. Kemudian salah satu contoh yaitu LPD Desa Adat Kedonganan. Ya, ini bagus.
ceritakan LPD desa dan keundangannya sampai berapa nasabah. Oke, seperti itu. Kemudian, belum sepenuhnya efektif dan terkesan prosesnya lambat. Banyak calon, oke, maka perlu dirancang. Nah, ini sudah bagus kalimatnya menggunakan kalimat pasif. Oke, ini sudah oke ya dari sekian yang tadi saya baca. Ini mungkin yang paling bisa saya kasih nilai sekarang karena masukannya tidak banyak. Eh, Sebenarnya ini yang cukup teman-teman. Jadi permasalahannya jelas di sini, yaitu pendaftarannya yang belum sepenuhnya efektif karena lambat gitu ya. Jadinya perlu dibuatkan sistem web agar pelayanan kepada nasabah menjadi lebih bagus. Nah, mungkin nanti perlu penekanan. Oke, sorry. Penulisnya dihilangin aja. Oke. Jadi ada antrean. Nah, di mana letak dengan menggunakan webnya menjadi lebih efisien gitu ya. Apakah nasabah yang membuat rekening langsung? Nah, ini dia. Sehingga nasabah tidak perlu datang lagi ke LPD untuk membuat rekening baru. Oke, terima kasih sudah terjawab di sini di bagian rangkuman untuk solusinya. Jadi ini sudah bagian umum, bagian permasalahan, bagian solusi di sini dan ngerangkumnya juga sudah jadi satu. Ya, terima kasih. Nilai, oh bisa di return langsung ya? Oke, saya return aja. Oke, terima kasih loh Ade Ari Sunari. Mungkin sudah bimbingan intens dengan Ibu Wilda. Selanjutnya, Ayu Aprianingsih. Oke. Ya, nanti mungkin yang pertama template-nya dulu nih langsung dipakai. Langsung ke rumusan masalah. Bagaimana memprediksi siswa yang dapat diterima? Oke, jadi memprediksi siswa yang dapat diterima. Nah, ini termasuk judul yang berat ya, tapi ini judul TA banget ini. Dari segi judul aja sudah calon judul tugas akhir ini. Jadi di sini dijelaskan ada SMP negeri, oke. Masuk SMP negeri, guru mempersilahkan siswa sedini mungkin untuk mencapai prestasi. Oke lah, ini masih kalimat umum. Teknik yang digunakan untuk memprediksi adalah data. Oke, sebentar. Sebentar, saya belum menemukan permasalahan apa sehingga perlu melakukan prediksi. Ya, mungkin nanti bisa dibantu sama Loh Ayu Aprianingsih kalau misalnya hadir. Bisa dibantu diceritakan sedikit kira-kira uh, metode decision tree ini kan memang digunakan untuk mengklasifikasikan untuk sebuah pohon keputusan. Jadi biasanya ada jenis parameter-parameter yang digunakan untuk memprediksi apakah mahasiswa ini diterima. Nah, sekarang kalimat yang menyatakan permasalahan yang terjadi di sana sehingga memerlukan algoritma C45 ini. Nah, Niko yang belum temukan. Di sini memang sih ada kelebihan dapat mengubah fakta yang besar menjadi pohon keputusan, benar. Nah, ini masih definisi-definisi dari C45. Tapi mengapa ini dilakukan? Mengapa melakukan ini? Itu yang sepertinya Tiang belum menemukan kalimatnya. Atau mungkin koreksi saya kalau koreksi Tiang kalau Tiang salah. Ataukah sudah ada atau Tiang yang tidak baca atau gimana? Misalnya nanti bisa ditambahkan ya. Misalnya gini, em, jadi banyaknya peserta yang masuk, kemudian kan perlu proses seleksi. Nah, proses seleksinya ini apakah proses seleksinya itu yang menggunakan metode C45, jadi dari sekian siswa yang masuk dari jalur apa gitu misalnya, tentunya kan dihitung prestasinya kah, ataukah apanya, penghasilan orang tuanya mungkin, atau apa gitu mungkin ya. Dari sekian banyaknya parameter, sehingga memerlukan metode decision tree ini untuk melakukan proses klasifikasi. Mungkin ada
Loh Ayu, Aprianingsih, mungkin bisa sharing sedikit. Oke, mungkin masih sedang ada halangan. Ya, nggak apa-apa. Mungkin bisa di bagian komen nanti. Oke, ya nggak apa-apa kondisi sinyal. Nggih, nggih. Ya, saya skip aja untuk Ayu Aprianingsih. Mungkin nanti bisa saling japri aja di Telegram. Karena saya benar-benar penasaran sama judulnya. Ini metodenya oke banget sebenarnya. Ini sudah judul TA, sudah judul seminar. Jadi kalau di KP bisa buat perancangan, di seminar udah tinggal lanjut aja. Tapi penekanan di latar belakang aja yang perlu lebih tajam lagi untuk menentukan sebenarnya permasalahan yang dialami oleh SD 9 Padang Sambian itu apa. Nah, SD 9 Padang Sambiannya sendiri pun belum muncul di kalimat di latar belakang. Nanti mungkin bisa ditambahkan. Oke, karena kendala sinyal, tiang lanjut dulu. Rahma Fitri. Oke, Rahma Fitri kita cek bersama. Terima kasih. Sudah rapi sekali. Oke, ini juga udah oke. Nah, nanti NIM-nya Bu Wardani coba dicek. NIM-nya, NIDN-nya. PT BPR Nusamba Tegalalang. Oke, pihak perusahaannya Gede Oke Wisnaya. Nanti mungkin ini ya, pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan di perusahaannya aja langsung dibuat ya. Pembimbing lapangan di BPR, nah seperti itu. Ya, oke. Oh, ini ada caranya untuk ngilangin. Kalau nggak salah kontrol apa gitu, nanti coba dicek. Atau mungkin karena belum ada gambar, makanya dia seperti itu. Ya, oke, kalimat yang pertama, ya oke lah, mau dipakai lagi nggak apa-apa berkembang pesatnya. Saran saya langsung hajar aja. BPR sesuai dengan undang-undang merupakan salah satu jenis bank, kegiatan umum, kayak gitu itu sudah cukup lugas laporannya, jadi berani untuk keluar dari mainstream. Nah, kemudian kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, benar, oke, segala macam. PT BPR Nusamba terdapat masalah ketika membuat laporan keuangan, di mana, nah ini si kata-kata di mana nih, kalau bisa mungkin ada alternatif kata selain di mana ya, membuat laporan keuangan, yaitu gitu mungkin ya, yaitu pada saat pembuatan atau langsung aja ya, terdapat permasalahan ketika membuat laporan keuangan, yaitu terdapat kesalahan dalam memasukkan nama akun dan nomor akunnya. Oke, jadi ada yang salah input. Karena nah, ini setelah titik K-nya mungkin K besar, tapi sebaiknya kalimat awal tuh tidak diawali dengan kalimat sambung seperti karena dan yang kayak gitu tuh jangan. Jadi mungkin karena ini dihilangkan. Jadi langsung aja pembuatan laporan masih menggunakan Microsoft Excel. Oke. Waktu yang cukup lama dalam menyajikan informasi. Terlambatan ini mempengaruhi pada pengolahan data frekuensi cukup tinggi karena ya ini memang perlu dipertanggungjawabkan nih karena kita berani bilang di BPR ini orang sampai salah membuat laporan keuangan. Jadi jangan sampai gara-gara laporan ini dibaca sama orang sana, kok bisa salah ya bikin laporan keuangan? Apakah banknya cukup kredibel atau gimana? Nah, jangan-jangan nasabahnya jadinya takut untuk nabung ke sana. Jadi mungkin perlu dirinci lagi. Kalau saran saya sih, karena ini kita berhubungan dengan pihak luar seperti PT BPR, kita harus pastikan memang benar ada kesalahan masukkan nomor akun dan kesalahan itu memang dikonfirmasi dari segi wawancara. Eh, Terjadinya karena apa? Karena maksud saya gini, ada hal-hal yang kita kita ungkap hal itu di latar belakang sebagai sebuah permasalahan. Jangan sampai itu menyebabkan tanda kutip nih aib bagi yang
bagi perusahaan itu gitu loh. Kita bisa bilang terjadi kesalahan pemberian bunga gitu kan ngeri ya gitu ya kita bilangnya kayak gitu. Padahal kan mungkin enggak. Jadinya kita harus yang kayak gini permasalahan itu emang berasal dari proses wawancara. Kalau kita bilang keterlambatan, oke lah ya karena memang kan pasti takes time untuk orang rekap laporan kalaupun laporan itu masih menggunakan Excel kayak gitu. Nah, oke sudah bagus. Kemudian menginginkan dalam laporannya, segala macam. Oke. Nah, ini kalimat-kalimat menghaluskan sih. Jadi dilihat dari gini nah. Kalau di kalimat ilmiah sih nggak apa-apa sih nggak pakai kata-kata yang kayak gini. Langsung aja dari permasalahan atau berdasarkan latar belakang, berdasarkan permasalahan sudah dipaparkan. Nah, kayak gitu. Nah, ini lagi dihadapi, apakah hadapi itu nama tempat? Kalau emang nama tempat, ya dipisah. Tapi kalau tidak, ya jangan digabung. Nah, penulisnya dihilang aja. Oke, good. Oke lah. Intinya kalau sudah ngomongin laporan keuangan itu sebenarnya sangat-sangat luas ya teman-teman ya. Laporan keuangan itu dari laba ruginya, neracanya, arus kas, yang kayak gitu itu semua juga laporan keuangan. Mungkin teman-teman perlu dirinci lagi sebenarnya laporan keuangan yang mana yang mau dibantu dibuatkan sistem. Atau kalau memang keseluruhannya ya dijabarkanlah di latar belakang juga sedikit. Oke, terima kasih untuk Rahma. Bagus, setidaknya sudah sesuai format dulu, itu sudah nilai plus. Ari Suryanita. Tapi at least teman-teman dalam durasi waktu yang lumayan sih cepet, teman-teman sudah ngepush untuk selesai, saya salut. Point of sale, oke. Kawan Agung Pharma, basis web. Ya, ya, ya kayak gini. Dia apotek, jadi pembimbing lapangan. Oke, good. Nih juga termasuk latar belakang yang strike to the point. Ini keren. Ya langsung aja sebutkan apotek kawan berdiri pada tanggal gini. Nah ini lugas laporannya, tidak berbasa-basi, strike to the point. Oke, peran teknologi penting ya, teknologinya di bawah itu masuk. Oke, tapi masuk lagi di daerah legian menjual obat. Ya saran Tiang sih gini ya, satu paragraf itu sudah satu ide pokoknya. Jadi di sini sudah dibahas, memang dia ada di legian segala macam. Mungkin sebaiknya kita tidak mengulang lagi kalimat seperti itu. Kita langsung aja ke kalimat sampai sekarang apotek ini sudah memiliki atau saat inilah pakai saat ini apotek ini sudah memiliki pelanggan yang sangat banyak. Wah, ini ya lumayan sih pasti sangat banyak. Oke. Dan belum memiliki sistem terkomputerisasi. Nah, data-data ini salah ya teman-teman ya. Data itu sudah bentuk jamak, bentuk tunggal dari data adalah datum. Jadi teman-teman yang lain juga coba dicek di laporannya. Mungkin saya screening-screening aja dan ini kebetulan yang ketemu. Jadi jangan menggunakan kata data-data, gunakan aja dalam mengolah data gitu. Karena data itu sudah dalam bentuk jamak. Bentuk tunggal dari data adalah datum seperti itu. Nah, kemudian sudah seharusnya, nah ini ya teman-teman, sudah seharusnya itu merupakan ide permasalahan dari kita. Sebisa mungkin memang permasalahannya itu memang dari pihak apotek. Kalau pihak apotek tidak mempermasalahkan mereka menggunakan sistem manual, ya kita jangan ikut campur untuk bilang itu masalah gitu. Jadi kalau memang jadi kalimatnya memang sebelumnya kan sudah sampai di sana, tentu sudah wawancara. Nah kita pasti dari hasil wawancara itu kan pasti pemilik bilang bahwa mereka pingin pakai sistem itu sudah pasti karena banyak keuntungan dari sistem kalau pakai sistem. Nah langsung di sana dimasukkan kalimatnya. Jadi biar enggak sudah seharusnya kesannya sudah seharusnya itu adalah kok sepertinya saya yang ngusulin ya, nah seperti itu. Oke, good, sudah rapi. Nanti Tiang tambahkan lagi di bagian komen-komennya.
Selanjutnya terima kasih buat Putu Ari. Tugas laporannya sudah cukup bagus. Oke, kita masih punya ya, lagi lima saya coba percepat. Tapi kalau ada yang belum nanti teman-teman boleh gini ya, takutnya ada yang baru join kan saya nggak ketemu. Kita ke Cindy Purnama. Oke. Ya, jelas penekanannya Tiang ada pada format ya teman-teman ya. Formatting itu nomor satu. Jadi formattingnya dulu diperbaiki biar nanti ketika mengarah ke bab-bab selanjutnya tidak repot seperti ini. Jadi bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan tabungan pada Koperasi Mitra Sari Bumi. Oke, teman-teman diperhatikan juga penulisan-penulisan seperti ini, SYS sistem ini. Ya, walaupun sepele atau apa, tolong juga dicek-cek, di cross-check, di proofreading lagi. Oke, good. Mitra, tabungannya bersifat manual. Nah, sekali lagi, teman-teman, manual tuh bukan masalah ya. Kalau orangnya tidak mempermasalahkan, ya itu bukan masalah. Sehingga di laporan itu sangat penting sebenarnya teman-teman berhasil untuk mengungkapkan itu dalam kalimat yang berdasarkan hasil wawancara. Nah, yang seperti itu misalnya, itu salah satu contoh kalimat yang menurut saya cukup eh, oke ya, sehingga kuat latar belakangnya. Jadi begitu kita bilang ternyata di sana masih manual, jadinya ya siapa yang bilang entah dari mana asal manualnya itu. Nah, mungkin seperti itu. Tuh rekan Putus ini mungkin nanti bisa ditambahkan. Ini sudah bagus sekali. eh, Susunannya juga mungkin koperasi ini dibawa naik aja ya. Jadi sebenarnya kita ngomongnya dari umum terus ke koperasi, permasalahan di koperasi tersebut dan mengapa solusinya adalah membuatkan sistem tabungan ini kayak gitu. Itu yang harus terungkap. Ya, sekali lagi terima kasih buat Putus Cindy. Kita next dulu. Kita ada Erika Yanti. Oke, Erika. Ya, ya. Oke, nanti mungkin Erika masih buru-buru, tapi nanti bisa diperbaiki lagi ya. Nah, kita masuk ke substansi dulu. Nanti untuk formatting langsung dipakai template-nya nggih. Terus di sini bagaimana pengolahan data administrasi di Kelurahan Lukluk. Oke, secara efektif duluan sih, efektif dan efisien. Ya, eh ya, dia nggak tahu judulnya apa, apakah judulnya akan membuatkan sistem. Nah, ini sistem informasi kependudukan pada kelurahan. Nah, jadi rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang sistem informasi gitu jadinya. Sistem informasi kependudukan di Lukluk, Kabupaten Bandung, di Kelurahan Lukluk kayak gitu. Nah, kemudian di sini nanti dirapikan dulu. Nah, ini kalimat yang harus dihindari ya. Bagaimana mesin ini dapat menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen perusahaan? Nah, kan ceritanya kayak bertanya. Nah, ini adalah kalimat yang tidak boleh ada di latar belakang. Jadi jangan sampai ada kalimat yang bertanya seperti ini. Jadi nanti bisa dihilangkan aja. Nah, yang jelas sebelum membuat ke bagian latar belakang seperti ini, tipsnya adalah membuat dulu kerangka-kerangka utama. Jadi misalnya yang kerangka yang pertama langsung kita bilang adalah eh, kelurahan kelurahan Lukluk di daerah Badung bertempat di mana gitu, misalnya kita langsung sebutnya kayak gitu. Terus kelurahan ini ada sekian penduduk, sekian data, dan di kelurahan itu
menangani administrasi kependudukan juga. Contohnya melayani surat domisili atau apa atau apa atau apa. Nah, itu yang dimunculkan dulu. Nah, contohnya Niki sudah muncul pengurusan kartu keluarga bukan KTP misalnya kayak gitu. Baru dimunculkan permasalahan. Permasalahan misalnya seperti apa? Baru disusun. Jadi ya untuk Erika pelan-pelan aja nanti bisa diperbaiki pelan-pelan. Uh, Setelah itu kita diskusikan lagi. Nah, Tiang skip dulu ya untuk Erika. Nanti di bagian komen akan Tiang masuk-masukkan. Ya, tetap semangat. Nanti kita bisa. Yang penting tujuannya lihat ya. Kalau saya ngasih masukan, jangan dikit-dikit. Pak, saya segini aja orang udah di ACC kok sama pembimbing saya. Ngapain saya perbaiki lagi? Nah, tolong jangan. Nanti orientasi sebenarnya bukan itu ya. Jadi kalau ketika ada dosen misalnya atau siapapun yang ngasih masukan, terima dulu bahwa berprasangka baik dulu bahwa ini adalah sesuatu yang bagus untuk laporan saya. Jadi kenapa sesuatu yang bagus itu ditakutin kayak gitu. Itu sih yang pertama. Oke, selanjutnya Putu Krisnayanti. Oke, Putu Krisnayanti PDF. Oke, sudah sesuai dengan format. BID TIK Polda Bali. Ya, video company profile. Good. Nah, ini bikinnya kebetulan kelompok ya. Jadi kalau kelompok sepertinya akan sama, ya nggak apa-apa. Nah, mungkin fontnya coba dicek apa mata saya yang salah kayak membedakan font nih. Tapi emang ini ya, tapi kelihatan agak kurus-kurus loh. Ya, oke. Mungkin ini teman-teman eh ya, ya. Oke, kebayang saya. Ini tekniknya adalah langsung ke permasalahan to the point. Jadi di sana tidak belum memanfaatkan teknologi yaitu video company profile. Ya, nah BID ini kepanjangannya apa ya? Nanti mungkin kepanjangan dari BID TIK ini, TIK-nya mungkin teknologi informasi dan komunikasi. BID ini bidang atau apa nanti? Sebelum ke singkatan, mungkin sebaiknya kepanjangannya itu diungkapkan dulu dalam kurung, baru setelah itu pakai singkatannya. Nah, sebenarnya untuk menjelaskan mengapa orang itu perlu menggunakan company profile atau mengapa mereka punya masalah dan perlu ada company profile, itu kalimatnya bisa disampaikan bukan karena pesatnya teknologi sehingga harus orang tuh. Jadi mungkin teman-teman bisa ngubah kalimatnya menjadi interaksi dengan adanya sosial media segala macam. Jadi untuk melakukan hubungan masyarakat, humas, untuk menyiarkan berita atau pengumuman atau iklan atau apapun. Jadi kan perlu yang namanya company profile. Karena kalau nggak ada company profile di zaman kayak sekarang ini kan susah untuk eksis. Nah, misalnya kayak gitu, misalnya kalimatnya apa eh, deskripsi kalimatnya, baru kemudian masuk lagi ke bawah. Nah, menurut sumber tokopedia.com, nah sebaiknya memang jangan web-web seperti ini yang dijadikan sumber karena kita tidak tahu penulisnya siapa. Sebaiknya definisi company profile nih teman-teman cari di buku atau di jurnal. Jadi menurut jurnal yang mana definisinya tuh apa kayak. Ya, mungkin itu aja sih masukannya dari Tiang. BID ini dikasih dulu kepanjangannya apa baru disingkat. Ya, mungkin itu untuk Putu Krisnayanti dan teman-teman. Oke, saya lanjut ke Emma Dikayani. Tabungan nasabah LPD Desa Adat Bebalang. Oke, Bebalangnya Bebalang. Banjar Tegal kah?
Ya, oke untuk Emma Dikayani. Iya, oke, good. Nah, ini pakein format template. Jadi kalau pakai format template nanti dia tidak akan ada spasi-spasi agak lebar kayak gini. Oke, ada Banjar Tegal. Nah, ini baru bilang Banjar Tegal. Oke, Banjar Balang, Banjar Peta. Next, sistem pencatatannya. Oke. Nah, dikurangin dulu kata-kata penulis-penulisnya. Em, nah, ini satu paragraf itu satu ide. Di sini idenya adalah menjelaskan LPD Bebalang adalah lembaga keuangan yang memiliki 9 pegawai dan gini. Jadi kan di sini tujuannya idenya paragraf ini menceritakan apa yang terjadi di LPD Bebalang itu LPD apa kayak gitu. Kemudian pencatatan tabungan dilakukan dengan dua cara yaitu nasabah dan ini dan gini. Nah, ini nih mungkin bisa ditaruh di paragraf yang berbeda karena ide dari paragraf itu sudah berbeda yaitu di sini membicarakan tentang pencatatan tabungannya kayak gitu. Oke, good. Ya, terima kasih banyak. Jadi permasalahannya kena, dapat, dan eksekusi untuk solusinya juga dapat. Jadi dibuatkan sistem pencatatan tabungan untuk menghindari ganti rugi segala macam dan juga membuat petugas lebih praktis gitu ya karena nggak perlu lagi nyatet ke buku tabungan. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau dari tiang pribadi sih sebenarnya buku tabungan tetap penting untuk backup kalau seandainya sistemnya kenapa-kenapa. Jadi ketika masuk di sistem pun juga perlu untuk kita cetakkan. Ya, tapi mungkin cuma usul, tapi ini bagus ya. Jadi penggambaran permasalahannya dapat. Jadi permasalahannya memang bukan sekedar manual kayak gitu, tapi memang di sini dijelaskan dimulai dari nyetor, kemudian nyatet ke buku, kemudian nyalin, kemudian nyatat bunga, masukkan ke ya prima nota tabungan. Nah, saya nostalgia sama judul skripsi jadinya judul tugas akhir dulu jadi ada prima nota apa nota prima tabungan kemudian ya oke 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 jadi nggak langsung kalimatnya adalah sistem pencatatan tabungannya manual biar nggak kayak gitu tapi ini diuraikan dulu jadi ya diuraikan lah dulu gitu gimana saya bilangnya jadi nggak langsung bilang bahwa ini manual udah selesai itu masalahnya bukan tapi diceritakanlah dulu di sana ada nyalin dari buku ini setoran keliling jadi pembacanya enak kebayang dia oh seperti ini oke good terima kasih untuk Emma oke kita masuk ke Nanda ya wah banyak LPD nih pengajuan kredit wah ini keren 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 ya LPD penarungan penarungan itu em, ya sama-sama emang ya dekat Cemenggon ya Cemenggon oke penarungan saya ngomong-ngomong sistem-sistem kayak gini dulu saya di zamannya gitu ya pernah juga jualan-jualan sistem kayak gini jadinya datang ke LPD segala macam nah ini mungkin dia banyak program pelayanan oke nah di sini adalah eh di sini dibilang eh pelanggan pelayanan pengajuan kredit dilakukan secara manual. Harus datang langsung untuk menanyakan prosedur dan persyaratan pengajuan kredit sehingga sering terlambat. Nah, ini dia perlu dicermati di sini. em,
Sebenarnya apa permasalahan dari pengajuan kredit? Gambarannya gini, apakah permasalahannya adalah kredit ini diterima atau tidak tuh yang menjadi masalah karena banyaknya syarat, atau sekedar prosedur yang nasabahnya nggak tahu. Jadi kalau sekedar prosedur nasabahnya nggak tahu, jadi harus datang untuk nanyain prosedur, ya kenapa nggak dibuatin websitenya aja untuk ngasih tahu prosedur untuk pengajuan kredit kayak gitu. Jadi ya mungkin perlu digali lagi permasalahannya apa. Atau misalnya permasalahannya sistem kredit nih memang eh, manual. Oh, tapi di sini dibilang ya telah mengoperasikan sistem komputer, kemudian banyak program pelayanannya, kegiatan pemberian kredit. Oh, jadi kendalanya adalah di prosedur dan persyaratan pengajuan. Oke. Mungkin ide dari Ananda adalah agar pengajuan kreditnya bisa dari rumah gitu mungkin ya. Mungkin simulasi kreditnya kalau baki debatnya berapa atau maksudnya kalau plafonnya berapa gitu misalnya, terus dengan ataupun tanpa agunan gitu. KTA gitu ya, kredit tanpa angsuran gitu deh. Sorry. Nah, apakah itu yang menjadi kendala atau yang mana? Itu coba diperjelas lagi, digali lagi. Jadi kalau dari segi judul adalah eh, sistem informasi pengajuan kredit, ya memang sih pengajuannya aja ya sampai kreditnya akhirnya diterima atau enggak. Jadi mungkin perlu diungkap lagi permasalahan lain seperti simulasi cicilan kredit yang kita nggak tahu kayak gitu mungkin. Tapi kalau mau ini dijadikan sampai ke tugas akhir, sarannya saya adalah sampai proses ke pembayaran cicilannya juga dimasukkan ke perancangan kayak gitu. Jadi apakah nyicilnya dengan bunga flat atau dengan bunga menurun seperti itu, ataukah boleh pada saat nyicil bayar bunga-bunganya aja dulu, kemudian baru bayar pokoknya atau kayak gimana? Nah itu juga eh, harus dimunculkan kalau misalnya mau sampai ke topik seminar. Tapi ini sudah cukup bagus, nanti tinggal dirapikan di paragraf-paragraf sini. Di paragraf sini harus lebih dirinci lagi seperti yang tabungan tadi, itu dijelaskan aja dulu alurnya seperti apa gitu ya. Tapi memang karena kondisinya di sana sudah ada sistem Pak, jadi ngapain saya buatin sistem baru lagi? Mungkin itu juga jadi pertimbangan. Jadinya saya ngangkat di bagian sininya aja. Jadi dari sini, nah itu nggak masalah. Coba nanti diskusi lagi sama pembimbing. Kalau sorry, maksudnya ketika menjadi seminar nanti mungkin bisa didiskusikan lagi apakah cukup sampai di sana saja atau sebaiknya sampai di proses ininya apa namanya pembayaran kayak gitu. Oke, terima kasih untuk Ananda Putri. Tugasnya sudah bagus. Oke, saya lanjut ke Riko. Oh ya, bareng ya. Riko dan kawan-kawan. Oke, tidak perlu saya bahas lagi karena penelitiannya kelompok. Yang lain mungkin yang belum saya mention, terus teman-teman pingin tugasnya kayak penyiar radio aja, pingin dibacain salamnya. Nah, pingin dong tugasnya dibacain Pak, gitu. Kalau memang ada, silahkan, silahkan teman-teman. Sambil saya nyari-nyari, tadi ada yang ya lumayan oke lah. Cuman saya lupa giniin loh. Apa namanya? Tabnya malah ketutup. Silakan teman-teman, ada yang mau dibacain? Ada yang belum? Ada yang belum? Silakan. Ada yang tugasnya eh, belum sempat saya bacakan, terus kebetulan teman-teman ada di sini. Jadi kita bahas bareng-bareng.
Nah, mungkin ini honorable mention ya. Nina Yuliananda. Ah, ada nggak Nina? Nah, ini contoh kalimat yang memperkuat permasalahan di latar belakang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru yang mengajar pelajaran tematik, pada materi ini, kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan ini, nah masih. Jadi memang benar di sana tidak menggunakan media animasi, tapi bahasanya itu atau kalimatnya itu kita harus uraikan secara pelan-pelan kayak gitu. Kita bilang dari hasil observasi, wawancara, kemudian kayak gimana-gimana, kemudian runut seperti itu. Itu untuk Nina Yuliananda. Kemudian ya ada honorable mention lagi. Em, ya tapi nanti nanti aja dah saya bahas. Nanti apa mahasiswanya nggak ada saya nggak enak. Ada mungkin yang sudah join tapi belum saya bahas. Mohon maaf Pak, punya saya belum Pak. Nanda Putri. Beda dengan Ananda Putri? Beda Pak. Oh, oke oke. Oh iya, mirip-mirip namanya. Oke, terima kasih Nanda. Iya, Desa Adat Medahan, pembayaran pinjaman dan tabungan. Oke. Ini Niki dihapus saja. Ya, good. Nah, ini yang saya suka dari latar belakang, yang strike to the point gitu. Nggak make embel-embel teknologi atau apa, langsung aja hajar bilang LPD gini. Nah, ini tipe-tipe lugas gitu. Langsung poinnya aja gitu. Nggak perlu basa-basi, kita langsung aja LPD gini 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 ini. Nah, kayak gitu. Ini keren. Oke, kemudian dalam melakukan pencatatan transaksi baik tabungan maupun kredit, pihak LPD menggunakan buku. Nah, ini maksud saya. Ceritakan dulu apa itu. Kemudian dasarkan masalah. Nah, oke, good, 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 good. Di sini, di sini, menurut saya, ya, ya. Nah, bisa ditambahkan lagi dikit aja di sini, di kalimat ini. Mempermudah membuat waktu nasabah transaksi pembayaran yang perhitungan dengan cepat dan tepat. Transaksi dimanapun dan kapanpun. Ya memang benar. Tapi dikasih contoh yang transaksi kayak gimana? Apakah Niki nanti Nanda akan membuat sistem yang mana kalau membayar pinjaman tuh beneran bisa dari rumah kayak gitu? Nanti apakah bayarnya pakai Mitrans misalnya atau transfer atau gimana? Nah, Nika juga perlu diperjelas. Kalau setahu saya biasanya LPD eh, kan tidak berafiliasi dengan bank gitu jadinya kan ini kan punya adat jadinya kan agak susah untuk itu. Jika pembayaran kredit dilakukan secara transfer, bukti transfer dapat dibawa lagi ke. Oh, memang bisa ya. Mungkin Nanda masih terhubung. Masih. Dah kayak teleconference ya. Eh, Bayarnya bisa dari bank lain gitu, bayar ke sini ya, ditransfer ya. Bisa Pak melalui rekeningnya di LPD, tapi rekeningnya LPD dibawa gimana ya? Rekeningnya LPD Mm-mm. Di bawah bank BPD ya? Ya ya nggak? Bank BPD. Iya, ya, Ya oke, Bank oke. BPD. Ya, ya, ya. Kalau nggak salah emang Bank BPD menaungi LPD-LPD gitu. Jadi LPD-nya punya rekening di BPD kayak gitu ya.
Jadinya dari Iya, BCA Pak. punya uang bisa bayar kan gitu jadinya. Ya. Ah, ya, ya, ya. Nah, sekarang yang kayak gimana mau dibuat? Apakah yang seperti itu kita punya uang dari rekening ATM yang lain? Oh, ya, ya, kebayang. Saya pakai sini, maksud saya LPD-nya itu kan punya dia teknologi untuk host to host itu loh istilahnya. Jadi dikasih nomor virtual akun, kemudian kita bayar ke virtual akun tuh pinjamannya dan dia masuk. Mungkin itu yang bisa ditambahkan di sini. Maksudnya diperinci teknologi apa ini seperti itu. Sehingga kita bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Kayak gitu. Itu aja dirinci sedikit di sana. Nah ini masuk lah ya. Udah kategori nyaris sempurna. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Melatih sudah Kak bahas ya? Ya, oke. Thank you. Wah, ini rapi nih sebenarnya tulisannya. Kalau dicek. Mhm. Permohonan surat, ya. Jadi harus dijelaskan permasalahan untuk permohonan surat. Oke, ini dia permasalahannya. Ya, 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 ya. Oke, good, good. Praktek ini diusulkan aja pakai nanti. Ya, penulisnya dihilangin aja. Oke, thank you Kadek Melati. Nanti bisa di formatting aja langsung ke format apa namanya? Template tugas akhirnya, template seminar. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk teman-teman yang lain ada lagi, silakan. Kalau tidak, saya stop recording dulu. Nah, teman-teman harusnya dari membaca contoh-contoh, semakin sering baca punya teman-teman punya feel sendiri tentang menulis latar belakang. Jadi latar belakang tuh memang pakai perasaan gitu ya. Perasaan maksudnya polanya pasti selalu sama. Polanya adalah ada permasalahan, kemudian ada usulan-usulan solusi, kemudian baru rangkum. Nah, itu prosesnya harus seperti itu. Nah, mungkin satu lagi mungkin tapi ini kebetulan mahasiswanya tidak ada, tapi perlu saya bahas sedikit. Misalnya ini judulnya adalah perancangan sistem informasi jumlah data siswa. Nah, dari awal saya sempat berpikir kira-kira apa yang menyebabkan jumlah data siswa itu menjadi masalah ya kayak gitu. Masalahnya ada di SD ini susah sekali mengetahui jumlah data siswanya secara keseluruhan, sistemnya sih belum sangat jelas kayak gitu. Perlu sistem informasi dan selesai. Nah, ini menurut saya mungkin waktu agak terburu-buru untuk mengerjakan, tapi yang jelas kita benar-benar harus mengkonfirmasi ini karena kita berani bilang SD 4 sesetan itu sistemnya nggak jelas, sangat belum jelas. Kemudian jumlah mahasiswanya susah untuk diketahui gitu. Jadinya kan takut orang sekolah ke SD ini takutnya seperti itu nanti apakah benar ya kayak gini ya. Nah, jadi ya teman-teman perlu berhati-hati kalau dalam menyusun yang namanya latar belakang. Sekali lagi, kita harus melakukan wawancara terlebih dahulu, kita harus melakukan pengumpulan data terlebih dahulu, dan lain-lain sebagainya. Itu tujuannya adalah biar kita tidak membuat laporan karangan seperti itu. Karena laporan karangan itu jauh dari ilmiah kayak gitu. Jadi ada kaidah ilmiah yang dilanggar di sana. Seperti itu sih teman-teman.
Saya mohon maaf untuk rekan tadi yang tugasnya saya share, tidak bermaksud apa-apa. Poinnya adalah penegasan itu aja. Jadi inilah kesempatan ketika teman-teman ngumpul tugas, teman-teman membuka diri untuk dikasih masukan. Nah, itu yang saya senang. Jadi apapun masukan dari saya, sekali lagi, harusnya sih tidak berat-berat banget ya. Kalau teman-teman pikir kan, pasti teman-teman juga bisa mesuluh ke diri gitu loh modelnya, nelisik ke awak gitu model, oh benar ya Mas ya, coba benerin lah, coba kayak gitu. Jadi jangan lu dianggap masukan itu sebagai suatu hal yang ini bakalan berat, ini dah yang bikin laporan nggak selesai-selesai gara-gara ini dah jadi nggak mood lagi ngerjainnya. Jangan kayak gitu teman-teman. Jadi tolong mindsetnya dirubah bahwa ketika ada masukan seperti ini, inilah kesempatan untuk membuat saya lebih bagus lagi untuk membuat laporan kayak gitu. Oke teman-teman, sudah jam juga, hampir 1 jam. Terima kasih atas partisipasinya semua. Terima kasih juga sudah semangat kali bikin tugasnya. Saya ini lumayan terharu. Ya, kita ketemu lagi minggu depan teman-teman. Nanti ditunggu tugasnya apa. Kemungkinan besar lah untuk bab 2-nya. Teman-teman gas aja bab 2-nya biar kita cepet lanjut ke bab 3. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat weekend teman-teman. Selamat sore. Terima kasih, Pak.